Guys, ini kita mau ke taman melakukan pengamatan ekologi. Kita lagi dapat ini Delia kelompok aku di sana orang. Hai gitu. Saya Anissa Salsabila dengan nomor NIM J0413221113 dari Prodi Teknik dan Manajemen Lingkungan. Sekarang kita sedang berada di hutan kota dan sedang melakukan pengamatan tentang ekosistem daratan. Yuk kita lihat pohon yang di sini ada pohon yang gede banget. Nah ini tuh kayak banyak kupu-kupu guys. Lihat pohon ini tinggi. Ya, coba kita mencari ada hewan apa di sini. Ya, sabar. Dan ini langsung dapat cahaya matahari. Ada cahaya matahari dan angin. Terus pohonnya menghasilkan oksigen untuk bernafas dan ada manusia-manusia yang mengeluarkan karbon dioksida sehingga terjadi pertukaran. Lihat, ini ada burung di atas pohon. Daun itu ada lalat. Nah, ini juga ada laba-laba di pohonnya. Nah, di samping pohon ini ada pohon ini itu kayak sawo. Lihat. Ini tuh pohon. Dia ada kayak semak belukar ini. Kira-kira dia simbiosis apa ya? Mari kita cari tahu. Terus ini belukar gitu. Ini langsung dapat cahaya matahari ya guys. Ini merambat gitu ke pohon ini. Tapi gitu nah. Yang di sini tuh tumbuhannya hijau. Tanaman yang jadi inangnya juga tumbuh tinggi. Tapi yang di sebelah sini udah pada layu. Mungkin karena tidak terkena sinar matahari. Sehingga di sebelah sini dia makan daun bergerak menandakan ada angin yang bertiup dan pertukaran oksigen serta karbon dioksida. Jadi kupu-kupu hinggap ke sini contoh bunga yang udah gugur warnanya kayak gini. Dia terbang emang punya pemalu kayak gitu. Nah ini kucingnya sudah ada. Imut bisa untuk jamur ini tuh putih gitu kecil gitu tapi kayak kerang gitu ya guys ya. Halo guys, saya Sandi Satria Wicaksono. Saya sekarang berada di hutan Taman Kota Bogor. Sekarang sedang mengamati ekosistem darat, baik abiotik dan juga biotik yang ada di hutan Taman Kota di Kota Bogor. Mari kita ikuti selanjutnya. Terdapat keandal di pohon yang besar.
Halo teman-teman semua, hari ini saya sedang berada di hutan kota. Nah, sekarang saya berada di tanaman pohon pisang. Saya berada di tanaman kedua. Dan saya berada di tanaman ketiga. Ini menurut saya merupakan simbiosis mutualisme. Karena tumbuhan yang merambat ini, dia tetap bisa tumbuh, dan tumbuhan yang ditumpanginya tetap bisa bertumbuh dengan baik juga. Taman Kota Ahmad Yani ini merupakan ekosistem terbuka, karena hampir seluruh ekosistemnya yang ada di alam ini adalah ekosistem terbuka, memiliki satu atau lebih masukan atau keluaran atau ekosistem dengan batasannya yang memungkinkan terjadinya pertukaran energi dari materi dari luar sistem. Ini suhunya berapa? Ayo jalan. Oh, di sini suhunya 24 derajat. Di sini suhunya sekitar 24 derajat. Kelembapannya lumayan lembab, dan sinar mataharinya di sini kurang terkena sinar matahari sehingga banyak tanaman yang layu. Kemudian angin di sini sudah memenuhi. Di sini tidak kekurangan angin atau oksigen. Dan di sini kalau kalian lihat ada laba-laba sedang bersarang di tumbuhan ini. Ini banyak semut yang mengurumuni daun-daun kering. Iya. Di sini terdapat akar-akar yang merambat. Di sini saya bertemu jamur yang tumbuh di daerah bebatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Delia Mariani dari program studi Teknik dan Manajemen Lingkungan angkatan 59 kelas A1 dari kelompok 2 Ekologi. Pada video kali ini saya melakukan pengamatan komponen ekosistem darat, dan diketahui terdapat beberapa komponen yang saya dapatkan. Untuk yang pertama yaitu komponen biotik, terdapat pohon seperti gambar di atas, dan terdapat interaksi biotik antara pohon dan semut, di mana pohon palem ini sendiri berperan sebagai produsen dan semut sebagai predator dan membantu penyerbukan yang ada di pohon tersebut. Ini ada interaksi antara komponen abiotik dengan biotik, yaitu dengan pohon dan sinar matahari, udara, dan air, di mana setiap proses tersebut terjadilah fotosintesis, dan pohon tersebut dapat berperan sebagai produsen yang itu menghasilkan makanannya sendiri dan untuk konsumen. Buat interaksi abiotik dan biotik lainnya, saya mendapatkan jamur dan tanah, di mana jamur di sini berfungsi sebagai pengurai.
Untuk pengukuran komponen biotik lainnya didapati suhu sebesar 27 derajat Celcius dan kelembapan sebesar 73%. Terdapat juga interaksi predasi antara manusia dan nyamuk, di mana nyamuk sebagai pemangsa dan manusia sebagai mangsanya. Terdapat juga kucing yang berperan sebagai konsumen dalam komponen ekosistem darat yang saya amati. Terakhir yang saya amati yaitu adanya interaksi biotik dan biotik antara sirih gading dengan tumbuhan yang ditumpanginya. Ya, kita sedang perjalanan ke arah Taman Kota bersama Fabian, Rafa, Reva, Alia, Indira, Maria, Geral, Erianto, dan saya sendiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afranus Saiful Hidayat dari kelas A1, NIM J0413221159. Kali ini saya sedang di Taman Kota di Bogor, ingin mengamati berbagai macam ekosistem dari biotik sampai abiotik. Ya, jadi di sini saya menemukan toke. Toke berperan sebagai untuk pengendali hama dan mempertahankan ekosistem yang rapuh. Di sini juga kita menemukan semut. Semut berperan sebagai detritivore, bukan produsen maupun decomposer. Di sini ada juga kupu-kupu. Kupu-kupu yang berperan sebagai polinator pada penyerbukan bunga, atau bisa disebut juga dengan produsen satu. Dan saya juga menemukan kepik, sepertinya kepik berperan sebagai predator karnivor dan juga mengambil nektar untuk makanannya. Dan di sini juga ada lumut yang menempel pada batu, berperan sebagai penyerap polutan, penyediaan oksigen, dan penyimpanan air. Saya juga menemukan seekor kucing yang berperan sebagai konsumen 2. Dan yang terakhir, kita menemukan pohon pisang yang berperan sebagai produsen. Dan itulah semua komponen biotik yang saya temukan di Taman Kota Bogor. Sampai jumpa kembali.